Halo sahabat, Tentunya tema kita nggak kalah menarik nih. Untuk teman-teman yang pernah tersakiti, harus efektif timbulnya orang baru atau orang lama nih Bang. Coba kita garis. pokoknya pula. Setiap perjalanan, setiap kisah dari orang baru. Resikonya Iya. apa? Ya kali masa kita mau masuk jurang untuk kedua Masuk kalinya. kedua kali ya, apalagi Kan harus komunikasi baik dengan kita, Atau baik dengan juga orang- dengan orang tua. orang tua kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita. Iya. Udah Sama saling gitu ya. mengenal satu sama lain, keluarga toleransi, maaf, terus saling memaklumi itu memulai menjalani cerita dengan orang yang baru. Iya benar. Tidak Iya, apa-apa. seperti itu. Tapi positifnya jangan yang negatifnya seperti itu. Oke. Nah, effortnya udah jauh dari perjuangannya, udah jauh dari Apa Betul, sih betul. konflik-konfliknya itu untuk munculnya orang baru ini? Biasanya- Harus kita hapuskan ya sahabat-sahabat. Nih tips dari Bang Singgi. Ada istilah juga namanya tuh overthinking. Overthinking. Ya. Overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Zona Dialog, kembali lagi bersama saya Lika Handayani. Pada kesempatan ini saya mengundang teman kita yang luar biasa. Ada Bang Singgi, Halo sahabat. ada Mbak Zikra. halo sahabat. Tentunya tema kita nggak kalah menarik nih. Untuk teman-teman yang pernah tersakiti, harus banget tonton podcast kita kali ini karena membahas tentang orang baru atau orang lama. Menurut Bang Singgi nih, bagaimana perspektif timbulnya orang baru atau orang lama nih Bang? Coba kita garis bawahi dulu ya. Kalau mau Iya. ketahui ada orang baru, ada orang Orang lama. lama, iya. Nah, sebelum sampai situ kita ketahui dulu pasti ada akarnya itu. Iya benar. Nah, kenapa ada persepsi orang baru dan lama? Berangkatnya dari ini pasti ada kontra yang terjadi sebelumnya. Iya benar-benar. Nah, ini konflik pasti Iya. antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Nah, dari situ kita pahami dulu. Pasti permasalahan itu menimbulkan penilaian kita, kelayakan terhadap suatu hubungan. Kalau dengan yang lama sudah tidak layak, ataupun dengan yang baru masih mempertimbangkan, Timbangkan ya? itu sulit juga bagi kita. Sulit kan? juga. Nah, jadi menurut saya kalau dipilih suruh milih susah. Tapi coba kita dengerin dulu dari teman kita juga. Kalau boleh. dari Mbak Zikra gimana nih persepsi antara orang baru dan orang lama? Gimana nih Mbak? Oke, perspektif mengenai orang baru atau orang lama. Iya. Perspektif kedua ini saling berkaitan ya pastinya kan. Mengenai orang baru, orang lama. Sebelum adanya orang baru ini, dengan orang lama ini pasti mempunyai pengalaman, pastinya mempunyai kisah-kisah yang telah dijalani sebelumnya sebelum menemukan si orang baru ini tadi. Nah, setiap kisah, setiap perjalanan itu mempunyai apa ya, titik apa itu namanya? Pokoknya pula. Setiap perjalanan, setiap kisah dari orang baru atau Ataupun orang orang lama, iya, mempunyai kisah dan pengalamannya sendiri gitu. Oh seperti itu. Kalau dari pengalaman sendiri nih, pernah nggak ngalamin kayak lagi berada di posisi ini nih? Aku udah menjalani hubungan sama orang yang udah lama, kemudian tiba-tiba ada orang yang baru datang nih. Gimana nih Bang Singgi? Oke. Ini berat banget ya. Kita Aha. harus memilih orang baru, apalagi orang barunya lebih baik gitu ya. Itu berat banget. Gimana nih Bang Singgi? Oke. Jadi kalau kita mau menentukan nih Iya, adanya orang lama ataupun orang baru. iya benar. Ini ada orang lama yang kita udah tahu kisahnya, Iya, perjalanannya, benar-benar. sedihnya, Udah lama suka, ya? duka. Iya, udah lama Semuanya banget. pokoknya full effort sama si orang ini kan. Iya, Nah, benar. ini energinya udah kita kerahkan semua. Iya, benar. Tapi berdasarkan penilaian kita, kriteria yang ini layak ini nanti untuk jadi pasangan kita seterusnya. Iya. Karena hidup ini tidak akan selamanya sendiri. Ada kemungkinan memilih orang baru nih kayaknya. Nah, di situ muncul lagi persepsi ada orang baru yang Datang harusnya bisa menjadi pilihan untuk kita menentukan langkah. Iya. Nah, kalau sudah ini kira-kira ini enggak layak lagi orang ini, enggak bisa. Orang lama udah nggak layak ya? Enggak paten ini. Oh, nggak paten banget, akhirnya kita wah. ngambil ke orang baru nih. Tapi dengan resikonya kalau dengan orang baru kita harus siap dengan segala risiko untuk memahami Iya benar. sikapnya. Karena memulai bagaimana ulang lagi ya. Ya, betul. Perkenalan ulang, bercerita kembali tentang Ya, yang dulu-dulu betul, ya. betul, gitu. betul. Nah, Tapi ini balik lagi ke orang lama nih. Kalau kita
mau balik lagi dengan orang yang lama, siap juga dengan resikonya. Iya. Apa? Ya kali masa kita mau masuk jurang untuk kedua Masuk kalinya. kedua kali ya, apalagi udah tahu kesalahannya ya. Gila kayak gitu nggak Iya, bisa. bener. Nggak bisa. Nggak bisa banget tuh. Secara pandangan saya pribadi sendiri, kalau untuk berhubungan atau komunikasi dengan orang yang lama lagi, Iya. oh stop. Berat. Sekali salah tetap salah. Oh benar. Seperti itu. Kuat Tapi banget kalau ya orang pendiriannya ya, Mas Singgi ya? Kalau orang baru setidaknya kita bisa memahami lagi yang baru dari perilakunya. Gimana dia memperlakukan kita, memperlakukan yang jelas orang tua juga. Oke. Kalau ingin komunikasi lebih baik, kehidupan selanjutnya bahkan lebih serius, itu berarti kan harus komunikasi baik dengan kita, Atau baik dengan juga dengan orang tua, kita. bahkan orang-orang di sekitar kita. Iya benar-benar. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Kalau dulu Bang Singgi ya, kalau dari Mbak Zikra nih gimana nih? Iya. Kayaknya udah ada pengalaman juga nih untuk menentukan pilihan antara orang baru atau orang lama seperti itu. Apalagi orang barunya ini ada yang biasa aja gitu kan, tetap dipilih. Artinya kan setiap menerima ya Bang Singgi ya Betul, konsekuensinya. Gimana nih Mbak Zikra? Untuk menurut saya pribadi, mengenai orang baru ataupun orang lama, ini dua pilihan yang cukup berat. Apalagi ketika kita telah menjalani kisah-kisah bersama orang lama ya. Iya. Ya pasti udah lama. Kenangannya udah banyak, Iya, udah kemana-mana udah ya saling gitu ya. mengenal satu sama lain, keluarga udah saling mengenal. benar, Itu benar. pasti banyak toleransi, banyak Pertimbangan. iya, banyak toleransi, maaf, terus saling memaklumi itu udah pasti saling terjadi itu. Apalagi kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan besar udah dimaafkan, udah dimaklumi semua bersama orang lama nih tadi. Ya, dengan orang baru pun kita nggak akan semudah itu untuk Menerima ya? untuk menerima, untuk memaklumi lagi. Ada loh beberapa tipe orang, ya kriteria manusia, kriteria orang yang nggak mudah untuk menerima orang baru. Kenapa? Karena menurut pandangan dia, ketika kita menerima orang baru, itu kita akan mengulang lagi loh, memperkenalkan saya ini siapa, saya ini benar-benar. bagaimana, keluarga Mengetahui saya, sifat-sifatnya ya, juga keluarga ya? saya seperti ini, kamu orangnya bagaimana, sifat Iya. kamu bagaimana, itu sangat capek. Capek banget. Tapi ya. kayaknya lebih capek menjalani hal-hal yang sudah kita tahu dan itu menyakitkan. Yes. Ya. Benar sekali. Benar. Jadi setelah saya pelajari, setelah saya alami, kayaknya nggak apa-apa deh kita lepas. Tapi Lama ya? Iya, nggak apa-apa deh kita lepas. Tapi jangan lupa jalani sampai capek. Habiskan capek dulu, banget. ya habiskan dulu cintanya Capeknya sampai ya. Sampai habis. capek banget, Iya. sampai titik yang paling capek gitu ya. Iya. Kita akan berhenti sendiri ya Mbak Zikra ya, Ya, seperti itu. Jangan sampai ketika kita ingin melupakan orang lama itu dengan aku harus lupa, aku pasti bisa lupa. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Karena semakin kita ingin melupakan, semakin teringat. Itu memori di otak kita itu langsung terekam. Tertuju ya, ke orang itu langsung aja ya? terekam bersama dengan ingatan-ingatan yang telah kita omongkan tadi. gitu. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja dulu sampai capek, ikutin aja dulu alurnya. Akan ada masanya, akan ada titiknya ketika kita capek, ketika kita sudah merasa, oh ini udah titik capek, oh ini udah selesai. Yakinlah, percayalah, di sana kalian akan merasa ikhlas melepaskan orang yang kalian anggap ya penting, sayang itu Ya tadi. benar-benar. Sepakat. Kalau nggak terbaik, Iya. kalau bukan yang terbaik untuk kita, akan menemukan jalan sendirinya ya, Iya, untuk itu. pergi meninggalkan kita Iya, iya. seperti itu. Ya betul. Tapi nih, kalau misalnya posisi nih, Bang Singgi mengalami posisi seperti ini ya, Bang Singgi akan memilih orang lama atau orang baru nih Bang? Langsung aja ya. Maksudnya dengan pertimbangan-pertimbangan apa sih Bang Singgi menentukan gitu ya antara orang lama dengan orang baru? Apalagi orang lama yang sudah tahu semuanya, sedangkan orang baru ini lebih baik gitu. Artinya kan pertimbangan yang berat nih. Gimana Ya, nih ya. Bang Singgi? Yang jelas kalau dari saya sendiri, menurut saya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak akan masuk ke jurang yang salah lagi. Sama ya, berarti. Bodoh kali ya nih macam itu kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Nah, Nggak bisa banget. akhirnya lebih baik dengan orang baru, ya nggak apa-apa kita pahami perilakunya, kita pahami bagaimana cara dia mengerti, memahami kita kan. Iya. Nggak apa-apa kalau menurut saya, ya lebih baik orang baru dengan segala yang ada, resikonya pun nggak masalah ya, siap kita tanggung Siap aja. terima resiko berarti ya. Ya. Saya menerima seperti risiko itu. ya. Oke. Kalau dari Mbak Zikra gimana nih?
akan tetap memilih ya orang yang baru sama seperti Bang Singgi, atau kita kembali dengan yang lama karena kita sudah menjalani dengan lama, sudah tahu semua baik itu keluarganya. Mungkin kesalahan ini akan bisa diubah ya dengan orang ini, karena kan kesalahan-kesalahan itu biasanya bukan hanya terjadi dari dia ya, Iya, mungkin juga terjadi dari kita sendiri. Gimana nih Mbak Zikra? Ya. Ketika kita sudah Berada di titik itu, berada ya, di Singgi? titik itu antara memilih Orang baru. bertahan dengan orang lama, Lama atau berpindah memulai hati gitu. memulai menjalani cerita dengan orang yang baru. Iya, benar. Menurut saya lebih baik kita capek mengenalkan diri, mengenal lagi orang baru daripada Daripada? kita harus mengulang kesalahan yang sama dan menyakiti diri kita sendiri. Padahal kita sudah tahu ya, itu udah sakit, Udah udah capek, capek, iya benar. ya kan. Lebih baik, apalagi setelah kita melihat orang baru di depan mata kita tuh, ya lebih baik daripada orang yang lama. Mengapa tidak? Seperti itu, oke. Fix orang baru pokoknya. Fix orang baru banget ya. Jadi sahabat-sahabat, titik ternyaman itu bukan hanya datang dari orang yang lama, gitu. Orang baru itu kalau seandainya datang dengan segala kelebihannya, gitu kan, bisa diterima seperti itu ya Mbak Singgi ya. Tapi ini nih perlu diingat. Gimana? Kalau kita kenal dengan orang, kita mulai suka, jangan cuma karena kagum. Iya benar. Kalau hanya sekedar karena mengagumi, ya gimana nih Bang Singgi? kagum itu energi yang Sementara nggak sih? sementara. Sementara banget, iya benar. Kalau kita siap dengan risiko, kita mau ambil tindakan, kita mau kenal orang, ya udah, ya masuk Terima maksudnya. semuanya ya. Terima semua apa adanya. Baik buruknya. Gitu. Oh gitu. Kalau cuma sekedar kagum, ya kalau udah selesai kagumnya udah. Oh seperti Gitu. itu ya. Iya. Cuma sekedar kagum ya. Kemudian ada nih satu lagi yang perlu diperhatikan kalau kita mau coba komunikasi intens dengan orang baru. Iya benar-benar. Gimana nih tipsnya ya? Ya, kita Tipsnya ya? coba melakukan pendekatan, kemudian setelah itu kita lakukan pemberian kepercayaan kepada orang Yang baru ini. yang baru ini ya. Iya, iya. Setelah kita berikan kepercayaan, kalau sekalinya kita dipatahkan atau kita dibohongi, ya sudah. Ini satu kali salah, tetap salah. Yang Kebohongan, kedua, apalagi kebohongan ya. itu bohong itu parah. Yang kedua, Yang tidak bisa lebih parah, ditoleransi, benar nggak Mas yang Basi? lebih parah lagi itu, Apa? yang nggak percaya dengan kita. Ya benar-benar. Kuncinya hubungan yang baik itu menurut saya itu percaya dengan pasangan. Kalau Percaya. mau dia kemana-mana, mau dia komunikasi dengan orang, mau nggak berkabar pun dalam satu hari, saya rasa kalau orang itu percaya, dia sudah mengetahui batasan. Iya benar-benar. Kalau sudah punya batasan, berarti sudah tahu konsekuensi yang akan diterima ketika melakukan kesalahan. Maka ketika sudah dengan orang baru, tidak akan lagi membuat kesalahan. Iya, sudah belajar paham. dari yang sudah terjadi Betul. seperti itu. Itu makanya perlu kita pelajari adanya kenangan yang sudah dilewati, pengalaman yang dilalui dengan orang Nggak lain. apa diterapkan kembali ya. Tidak Iya, apa-apa. seperti itu. Tapi positifnya, jangan yang negatifnya seperti itu. Oke. Ya, Tapi seperti yang gimana? apa? Sahabat Zika? Seperti yang dibilang dari Mbak Lika tadi, ketika kita menjalani hubungan yang lama, itu kan kita banyak belajar. Kesalahan itu kan nggak melulu dari pasangan kita, Iya. pasti ada Dari kesalahan kita ya? dari diri Iya. kita sendiri. Benar. Ketika kita udah memilih menjalani hubungan berpindah dengan orang yang baru, dari situlah kita belajar bagaimana ketika kita dengan orang yang lama kemarin, apa kesalahan kita, apa yang kira-kira kurang baik di diri kita, bisa kita rubah, bisa kita perbaiki ketika kita dengan orang baru, agar di hubungan kedepannya bisa berjalan dengan baik gitu. Seperti itu ya. Ya, Oke. sepakat. Bagaimana terkait pertimbangan tadi ya sahabat Zikra ya, untuk mempertimbangkan antara memilih orang lama atau orang baru. Kalau aku boleh berpendapat nih Bang Singgi Boleh, ya. silakan. Kalau aku sih lebih ke memilih orang lama ya. Kenapa? Aku mempunyai pendirian sendiri loh. Ya. Aku memilih orang lama gitu. Meskipun orang baru ini ya ada kemungkinan yang dipilih ya, seperti Bang Singgi sampaikan. Kalau dari aku sendiri, aku memang lebih mempercayai orang yang lebih lama. Kenapa? Aku capek gitu untuk memperkenalkan diri aku kembali ke orang-orang ini. Kemungkinan nih, kita bisa menerima orang ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, apakah keburukan-keburukan kita itu bisa diterima sama orang ini? Sedangkan orang yang lama itu sudah menerima secara kita keseluruhan ya, baik kelebihan kita ataupun kekurangan kita. Seperti itu sih kalau menurut aku ya Mbak Ziki. Gimana nih Mbak Ziki?
sebenarnya Mbak Lika, mengenai orang baru dan orang lama ini banyak kontroversi, banyak perbedaan antara pendapat seorang satu sama yang lain. Iya, Karena benar. apa? Pengalaman orang-orang pasti berbeda kan ya. Betul. Iya. Jadi ketika orang memilih orang lama, bisa jadi karena effort dari orang baru ini nggak melebihi effort orang lama. Jadi untuk apa sih aku memilih orang baru? Untuk apa? Kalau effort orang lama ini tadi lebih baik, perlakuan dia, sikap dia pun udah mengenal aku. Jadi Iya, benar-benar. ya udahlah, hentikan ya yang baru tuh. Berbeda lagi ketika orang memilih orang yang baru, karena dia berpendapat ketika dia memilih orang baru ini, orang lama tadi tidak apa ya ngomongnya itu, sudah jauh dari Udah nggak dapet chemistry-nya lagi. iya, udah jauh dari chemistry-nya, udah jauh dari kata effortnya, udah jauh dari perjuangannya, udah jauh dari segala titik macam untuk mempertahankan itu. Jadi bisa jadi dia memilih orang baru. Kalau dari Bang Singgi tadi ya, biasanya timbulnya orang baru atau orang lama ini adanya konflik ya Bang ya. Ya. Biasanya yang bisa menimbulkan ini apa sih? Apa karena kita ngerespon orang yang pengen mengenal kita aja, atau cuma Oke. sekedar kagum dari sementara ya Bang Ya, Singgi? betul, Apa betul, sih betul. konflik-konfliknya itu untuk munculnya orang baru ini? Biasanya. Harus kita hapuskan ya sahabat-sahabat. Ya betul. Itu sering kali terjadi Iya. di suatu hubungan. Iya, benar-benar. Kebanyakan sudah punya pasangan. Ini tanda kutip ya. Pasangan yang dekat dengan komunikasi Intens gitu ya, intens Gitu ya. Nah, kalau dari situ kita lihat sendiri, memahami orang itu kan tidak bisa Semudah itu. Ketika sudah berhubungan, maka banyak juga orang ingin coba-coba ini bisa ini. Coba mengenal kita. Ya. Hanya coba-coba ya. Orang lain pun ada yang coba mengenal kita lewat komunikasi, pendekatan juga. Akhirnya apa? Kalau direspon, berarti siap terima risiko. Mulai dari komunikasi ya yang pertama ya. Komunikasi itu yang paling penting Komunikasi menurut yang saya. paling pertama ya, penyebabnya ya. Kalau sudah berani merespon, berarti siap coba-coba Menerima ya, seperti iya, itu benar, berarti kan. benar. Kalau udah coba-coba, ya nanti kalau dikatakan salah, nggak mau salah pula, susah juga gitu kan. Iya, benar-benar. Selain komunikasi apa lagi nih Bang? Selain komunikasi, kalau menurut saya Penyebabnya ya, sahabat-sahabat wajib itu. banget mendengarkan nih tips dari Bang Singgi. ada istilah juga namanya tuh overthinking. Overthinking. Ya. Overthinking Ini itu biasanya susah dilakukan kali. pasti para wanita. Bener, para wanita di luar sana, tolong dikurangin overthinkingnya ya. Harus lebih percaya dengan pasangannya masing-masing agar tidak terjadi atau tidak mendatangkan nih orang-orang baru di luar sana, sahabat-sahabat. Gimana Mbak Zikra? Penyebab timbulnya orang baru ini. Kalau dari Bang Singgi tadi karena komunikasi ya. Gimana? Atau dengan bertemu seperti itu Mbak, begitu ya Bang Singgi ya? Atau satu sering event, bertemu kan satu seperti itu kan? event atau biasanya tuh di suatu acara yang memang selalu bersamaan, apalagi yang kayak beberapa hari mulai dari bangun tidur sampai ketidur lagi tuh kita lihat sama kegiatannya itu ngaruh banget ya Mbak ya. Gimana nih Mbak? Kalau menurut saya pribadi, hal yang bisa menimbulkan orang baru itu bukan dari adanya sering ketemu, bukan adanya sering chattingan atau apa. Ya apa sih namanya itu, adanya Bisa jadi si korban ini membuka peluang gitu kan. Padahal orang ini cuma sekedar kagum. Itu yang saya bilang tadi. Kita udah benar-benar ngerespon nih kan. Itu. Sedangkan orang ini coba hanya pengen mengenal. Makanya Kalau- tadi disebut ada coba-coba. Iya. Kalau sudah coba-coba, Harus berarti menerima bisa kayaknya ya. ini sama orang ini kan seperti itu Iya, misalnya. benar-benar. Kalau ada respon dari si perempuan atau si laki-lakinya, berarti di situ ada niatan kalau saya coba komunikasi dengan orang ini, siapa tahu bisa dekat kan seperti itu. Iya, bisa Nah itu akan berdampak negatif. Benar. Bagi apa komunikasinya antara yang sudah berpasangan, dianggap berpasangan tadi, komunikasinya intens. Nah, seperti itu dampaknya bahaya sekali. Akibatnya apa? Pedot itu pegatan akhirnya kan. Pegatan. Orang Jawa ya Bang Singgi ini ya. Pegatan itu apa sih Bang Singgi? Pegat itu
tidak lagi berhubungan. Oh, tidak lagi berhubungan. Selesai. N. Seperti itu ya udah. Kalau sudah N, Pegat. N. Oh, Nggak N ada banget. yes, Nggak ada no kata lagi, kembali lagi. Benar-benar Bang Singgi. Kalau dari Mbak Zikra gimana nih Mbak? Mbak Zikra nggak sepakat nih tadi sama komunikasi. Gimana sih tadi menurut Mbak Zikra konflik terjadinya orang baru ini, munculnya orang baru di suatu hubungan tadi Mbak? Ya, munculnya orang baru dari suatu hubungan bisa jadi itu karena dari salah satu pasangan itu tidak apa ya namanya tuh tidak Memenuhi ya atau Iya. memberikan seperti itu ya tidak memenuhi, tidak memberikan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Benar. pasangan. Nah, bisa jadi juga ya sebenarnya komunikasi itu memang sangat penting ya dalam suatu hubungan. Nah, ketika suatu komunikasi ini telah dilaksanakan, telah dijalankan, tetapi tidak saling memahami, itu sama aja kayak bohong. Ketika kita melaksanakan komunikasi, aku maunya gini dong, kamu kayak gini. Iya. Nanti kita coba diobrolin, kamu kayak gini, aku kayak gini. Tapi ketika kita telah mensepakati hal itu tersebut, dia tidak ingin saling memahami. Itu salah satu bisa jadi Timbulnya ya, iya, menimbulnya orang baru. kekecewaan dari salah satu pasangan, dan akhirnya dia merasa tidak dihargai. Bisa jadi dia merespon orang lain, bisa jadi juga dia mencoba hal baru dengan orang lain. Betul. Yang lebih kira-kira memahami dia, memenuhi kebutuhan dia. Gitu kira-kira. Seperti itu ya sama Zikra ya. Terkait orang baru atau orang lama ini ya, sebenarnya kita bisa mempertimbangkan ya. Misalnya ada orang nih, kita itu sebenarnya mau sama orang ini atau cuma sekedar butuh gitu loh Bang Iya. Singgi. Ya. Banyak kan? Maksudnya memanfaatkan kesempatan gitu. Kayak kalau di saat itu ada kesempatan dia coba masuk karena memang ada kebutuhan tersendiri, bukan karena mau ya sama kita. Tapi kan kalau konteksnya ini ke cewek itu mudah baper loh Mbak. Bener nggak nih? Iya, benar. Padahal laki-laki Karena ini iseng-iseng cewek aja yang misalnya nih. menggunakan perasaan Iya. banget ya. Enggak juga Cuma- sih kadang. Iseng-iseng aja nih, iseng-iseng WhatsApp gitu ya bahasanya. Ya, Iseng-iseng WhatsApp. Tapi si cewek ini membalasnya dengan perasaan, dengan rasa gitu. Halo, Itu Dek, kan gitu. iya gitu. Cewek banget ya, Mbak ya. Kalau masih biasa nih, iseng-iseng pernah nggak sih iseng-iseng untuk coba nge-WhatsApp orang, tahu-taunya memang direspon nih sama cewek. Atau maksudnya langsung nge-cut nih, aku cuma sekedar pengen tahu kamu gitu, Ya. nggak pengen Sekedar jalan. penasaran doang berarti Sekedar ya. penasaran Oh, doang gitu. Kalau saya, Ya. tapi tidak berlaku bagi laki-laki pada umumnya. Ya, kalau saya sendiri kadang komunikasi dengan perempuan itu ya secukupnya aja sih. Secukupnya aja ya. Karena apa? Saya sudah belajar. Oh, udah Dari- belajar. dari pengalaman. Luar biasa. Jangan sampai nanti kita oke lah dulu kan bisa bertelepon 5 jam 10 jam gendeng. Iya. Nggak bisa kayak gitu lagi. Gendeng itu bodoh ya? Gendeng Apa itu sih artinya ya tuh, Bang Sing? bodoh, gila kayak Oh, gitu. gila. Nah, itu nggak bisa lagi. Soalnya apa? Ada hal yang lebih baik ketika kita kerjakan itu lebih positif. Iya, menghasilkan benar. Produktif ya dampak-dampak kita yang ya. lebih baik itu produktif kerja contohnya kan seperti Iya itu. benar. Itu Daripada lebih sibuk-sibuk baik ya. gitu. Ya, sibuk apa? Sibuk 24/7 untuk si Anu. Kan iya. nggak Ini bisa cuma lagi cuma saya. sekedar online ya, Ya, WhatsApp doang. akhirnya apa? Nggak ada effort. Kalau hari ini lebih baik saya komunikasi secukupnya. Ya kalau pengen jalan, kalau mau ya silahkan. Kalau ada rezeki aja nonton, gas aja kalau orang yang Kalau enggak ya udah gitu aja. Tidak ada lagi Iya, benar, yang benar. perlu dikhawatirkan. Benar. Kalau orang yang mau komunikasi lebih dekat, ya kita bakal lebih lagi memberikan effort kepada Si beliau ini ya. beliaunya itu. Kalau siap dengan segala risikonya ya sudah, berarti tinggal gas aja kan kayak gitu. Kalau dari Mbak Zika gimana nih? Biasanya cewek-cewek gimana sih ngerespon ketika ada laki-laki yang kayak nge-WhatsApp? Kan kita nggak tahu nih niatnya ya, apa cuma pengen tahu atau kagum menurut Bang Sing kita dia cuma kagum aja atau cuma Iya. ada kebutuhan tersendiri. Gimana nih Mbak? Dari menurut saya sendiri ya, ketika adalah menurut saya sendiri ya, ketika mendapat notif dari Oh, ya, notif. notif dari Seseorang. dari seseorang yang notabene belum kenal, ini ngajak kenalan, ini kayak udah overthinking duluan, ini cowok apaan sih, mau kenal saya tuh mau kenal sampai mana, penasaran doang kah, mau kenal lebih jauh kah gitu, lebih ke apa ya, lebih ngerespon cowok kalau misalnya di awal-awal tuh emang yang seadanya,
Tapi kalau misalnya effort dia lebih kencang, effort dia ada, pasti nih cewek-cewek nggak mungkin nggak luluh. Apa ya? Ketika perempuan diberikan effort yang lebih, effort yang benar-benar menunjukkan kalau cowok pria itu yang benar-benar mau sama dia, pasti luluh. Sekedar ucapan-ucapan, walaupun sekeras-kerasnya wanita, semandiri-mandirinya wanita, itu pasti perlu sih. Pasti dia sangat membutuhkan kata-kata, effort dari pasangan ataupun dari cowok yang baru dia kenal ini. Tapi kalau sekedar baru kenal, pertama ngechat terus udah ngajak ketemu, ilfil nggak sih? Iya bener Ih, banget tuh. Udah baru Iya, ketemu iya, aja ada ya, baru kan, kenal ada doang nih. ya. Halo Gini. Dek, boleh kenalan nggak? Besok ketemu yuk. Waduh, ini Jawab, cowok Bang. mau apaan? Nyari apaan sih? Gitu kan? Baik, luar biasa sekali ya mengenai tentang kalau berbicara masalah orang baru atau orang lama ini sebenarnya nggak cukup Iya. hanya sekedar beberapa menit aja ya Bang Betul, Singgi betul. ya. Nggak bisa. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa saksikan ya podcast kita selanjutnya mengenai dengan tema-tema yang luar biasa dan nggak kalah menarik dari kali ini. Jadi kesimpulannya nih, orang-orang bilang orang baru akan kalah dengan orang lama. Tapi sebenarnya orang baru itu akan tetap pemenangnya ketika orang baru ini lebih baik. Namun sebaliknya ketika orang baru ini dengan datang tanpa membawa apa-apa, pemenangnya tetaplah orang lama. Karena yang menentukan titik ternyaman itu bukan seberapa lama atau siapa yang bersama kita, tetapi juga siapa yang memperlakukan kita dengan baik saat bersama. Mungkin itu saja sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Saya Lika Handayani. Saya Ahmad Singgi. Saya Zikra Fadila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zona Dialog, jangan lupa like, comment, dan subscribe.